Shalom, selamat siang. Selamat menikmati kasih Tuhan yang selalu menyertai. Dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara, kalau kita bicara kebahagiaan hanya Yesus cukup, Yesus saja segalanya, pola pikir dunia, pandangan dunia memang nggak mengenal itu, nggak nyambung dengan hal-hal seperti itu. Karena mereka masih terus mencari kebahagiaan itu kemana-mana. Mereka masih terus mencari sumber sukacita mereka itu kemana-mana. Mereka berpikir dengan banyak liburan, dengan banyak harta, dengan banyak pengikut, anak buah, dengan banyak hal yang mereka bisa capai di bumi ini, mereka akan bahagia. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata bahwa apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini, namun jiwanya binasa. Saudara, hari ini kita memiliki kehidupan kekal karena kita memiliki Kristus. Itu sebabnya saudara, ketika kita bisa melihat kasih Allah yang besar dalam hidup kita, maka kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kemudian ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, kita memang belum bisa tahu persis seperti apa nanti kita. Namun dengan jelas Alkitab berkata bahwa kita akan serupa dengan Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Itu sesuatu yang powerful. 40 hari Dia harus tinggal untuk menunjukkan kepada murid-muridnya pada waktu itu tubuh kebangkitannya.
Dia menunjukkan kehidupan yang sama seperti Dia, tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, hidup kekal. Dan itu yang akan kita terima nantinya, yaitu tubuh kemuliaan. Memang belum bisa kita lihat, tapi itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sesuatu yang sudah tersedia bagi kita. Karena itu pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Itulah yang akan membuat kita akan terus menjalani hidup kita sehari-hari. Harusnya nothing tulus, tanpa beban. Karena kita tahu bahwa hidup kita jelas nanti ketika Ia datang kedua kali, kita akan ada dalam keadaan yang sebenarnya, yaitu kita ada dalam tubuh kemuliaan itu, hidup yang dalam kekekalan bersama dengan Dia. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kalau kita tahu kita ini memang akan hidup seperti Tuhan, kita hidup sama seperti Kristus, kenapa kita seolah-olah hari ini masih nggak jelas menjalani kehidupan kita? Hei, nasibmu jelas, endingnya jelas, kita akan serupa dengan Kristus. Karena itu kalau memang kita akan seperti itu nantinya, pengharapan kita jelas seperti itu, mulailah sesuaikan pikiran, perasaan, dan perbuatan kita seperti apa adanya kita nanti. Tubuh kemuliaan itu, kita jadi anak Allah, kita memerintah bahkan bersama dengan Kristus. Jadi ya harusnya jalani hidup ini jangan kayak orang susah, ya kira-kira gitu. Atau jalani hidup ini jangan kayak orang dunia, jangan kayak orang berdosa loh. Karena kamu bukan orang berdosa, bukan orang dunia, bukan orang susah. Engkau orang bahagia, engkau anak Allah, engkau orang surga, yang nanti ketika Yesus datang kedua kali, sekejap mata kita akan diubah. Dalam sekejap mata itu hanya beberapa sepersekian detik, kita langsung mengalami kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dan itu sudah ada di dalam kita, benih itu sudah ada dalam kita. Kita memang hanya terkurung saja di dalam tubuh kita yang fana ini, yang harus diganti, kemah sementara. Tapi kalau kita sadar ini, harusnya gaya hidup kita tidak ditentukan oleh fakta-fakta dunia ini. Gaya hidup kita, pengharapan kita, bergaya hidup seperti Dia. Makanya dikatakan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bukan berarti kita berusaha, enggak. Menyucikan diri itu arti mengekspresikan kesucian, kekudusan yang sudah ada dalam diri kita. Karena kita sama seperti Dia suci. Ya wajarnya kalau anak Allah bergaya hidup seperti ya Allah, namanya anak Allah. Kalau kita anak Tuhan, bergaya hidup seperti Tuhan, karena memang kita anaknya. Kita memang nggak bisa sama seperti Tuhan, tapi Tuhan beri benihnya kepada kita sehingga kita bisa mampu menjalani gaya hidup sama seperti Dia. Nah, itu maksudnya. Bagaimana kita menaruh pengharapan itu kepadanya, dan dari pengharapan itu akan menginspirasi kita bertindak, berpikir, merasa seperti Dia. Kemudian ayat keempat berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat 5, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Haleluya. Hari ini kita diteguhkan kembali bahwa dulu memang kita adalah orang yang melanggar hukum Allah. Karena kita hidup dalam dosa, kita sudah menjadi seorang pelanggar. Namun kita tahu, ayat 5 berkata, kita udah tahu, kita udah dengar, kita udah disampaikan Injil itu, bahwa Injil berkata Yesus telah menyatakan dirinya supaya oleh korban karya anak domba di atas kayu salib, Ia menghapus segala dosa. Selalu Alkitab berkata banyak di ayat-ayat di dalam Alkitab, segala dosa, semua. Jadi dosa dulu, sekarang yang akan datang dihapus, dibayar lunas oleh Tuhan, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kabar baiknya, saya dan saudara, kita semua sudah ada di dalam Kristus. Itu sebabnya kita tidak ada dosa lagi. Artinya apa? Memang kita sudah orang kudus, bukan seolah-olah kudus. Kita benar-benar anak Allah, bukan seolah-olah anak Allah atau semoga jadi anak Allah. Tidak, semua sudah dibayar oleh
Yesus di atas kayu salib, sehingga hari ini kita bisa mampu mengekspresikan kekudusan yang sejati dari hati kita, ketaatan kita dari hati, perbuatan baik kita dari hati. Tidak ada kemunafikan dalam hidup kita. Kita benar-benar apa adanya. Kalau kita melakukan sesuatu yang kudus, itu dari hati kita. Itulah kita yang sebenarnya. Dan kebalikannya, kalau kita melakukan dosa, kita jatuh dalam dosa, itu bukan kita. Kita nggak pernah suka dosa. Kita nggak pernah suka kedagingan. Karena kita anak Allah. Itu hanya tipu daya iblis. Itu hanya karena pikiran kita belum diubahkan, perasaan kita belum disesuaikan dengan benih kita yang sebenarnya, yaitu kita punya kodrat ilahi, kita anak-anak ilahi, kita punya DNA-nya Yesus. Karena itu hari ini saudara, kita diingatkan firman Tuhan bahwa kita sudah anak-anak Allah karena kasih karunia Tuhan yang besar yang kita sudah terima, dan kita mampu menang atas dosa karena di dalam Kristus tidak ada dosa. Itu yang membuat kita berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus, dan bertindak seperti Kristus. Kalau engkau masih jatuh bangun atau masih proses, itu hanya di pemikiranmu. Semakin kau mengenal Dia, mengenal Kristus, kita terus mendengar Injil kasih karunia, maka kita menyadari bahwa kita sudah kudus, kita sudah anak Allah, kita sudah diampuni, dan itu kita ekspresikan dari dalam keluar. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.